Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Jazakallahu khair. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Kita memasuki di pertengahan bulan Sya'ban dan tidak lama dari hari-hari berlalu maka kita akan menjumpai bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu memiliki kedudukan yang besar dan tinggi di tengah-tengah kaum muslimin, terutama orang-orang yang mengharapkan pahala yang besar dan juga ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada uswah hasanah kita, sebaik-baik hamba yang menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga sebaik-baik yang menjalankan qiyam Ramadan ataupun qiyam yang di malam-malam hari beliau. Kemudian beliau adalah sebaik-baik yang berpuasa dan juga beliau sebaik-baik yang melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Oleh karena seorang muslim hendaknya menjadikan beliau suri tauladan kita, menjadi contoh kita semuanya dalam beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik, uswah hasanah, bagi mereka yang menginginkan kehidupan akhirat. Ya, walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Ya, akhirat lebih besar dan lebih lama, bahkan abadal abad, tidak ada batasannya dibandingkan dengan dunia yang fana. Dan bagaimana cara Nabi SAW menyambut bulan tersebut, bulan Ramadan? Beliau bergembira, beliau mempersiapkan segala yang dibutuhkan untuk beribadah di bulan Ramadan. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif menyebutkan sebagaimana bulan Sya'ban niku kados muqaddimah untuk Ramadan. Maka segala ibadah yang penting sekali dikerjakan di bulan Ramadan, seperti puasa, seperti qiyam Ramadan yaitu sholat malam gitu, dan juga tilawatul Quran. Tiga ibadah ini adalah ibadah yang agung yang menjadi karakteristik bulan Ramadan itu sendiri. Oleh karenanya itu juga menjadi disyariatkan di bulan Sya'ban. Kata Imam Ibnu Rajab, asy-Sya'banu kal muqaddimatu fi Ramadan. Sebagaimana Sya'ban itu seperti muqaddimah untuk Ramadan, maka disyariatkan segala ibadah yang disyariatkan di bulan Ramadan. Maka tidak heran ketika Nabi lebih banyak puasanya di bulan Sya'ban dibanding bulan yang lain. Bahkan hampir-hampir beliau tidak pernah berbuka. Artinya setiap hari beliau mempersiapkan untuk berpuasa. Begitu juga tilawatul Quran, disebutkan para ulama di kitab yang sama, Lataiful Ma'arif, itu bulan Sya'ban itu bulannya penghafal Quran. Ya, mulai murojaah. Ya, nanti kalau dijadikan jadwal pokoknya imam, ya harus siap. Bapak-bapak ingatan, nanti kalau di jadwal imam harus siap. Kapan persiapannya? Sya'ban. Jangan sampai nanti ini duduk jadwalku adalah yang jadi imam mboten rawuh. Jenengan sing ditunjuk, suruh maju. Harus siap. Ya, seorang muslim harus senantiasa bersiap.
Dan juga berpuasa kemudian memperbanyak sholat dan juga membaca Quran tadinya, membaca Al-Quran. Taib, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala kita akan melanjutkan dari pembacaan kita dari kaidah-kaidah seputar kehidupan dan perbaikan jiwa yang kita ambil dari buku Qawaid Qur'aniyah yang ditulis oleh Syekh Umar Muqbil hafizahullahu taala. Sudah berlalu dari 3 kaidah yang kita pelajari, Pak. Kaidah yang pertama punika kaidah untuk menjaga lisan, wa qulu linnasi husna. Ucapkanlah dengan manusia ucapan yang baik. Dan juga kaidah yang kedua adalah wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum, yaitu terkait dengan baik dan buruknya itu kadangkala bukan dari pribadi kita. Apa yang menurut kita baik belum tentu baik, malah justru keburukan dan sebaliknya. Kaidah yang ketiga kemarin kita bahas ya menika wala tansawul fadla bainakum. Ya, jangan meninggalkan untuk berbuat yang terbaik. Ini tidak hanya sebatas dari suami istri yang bercerai, ya, akan tetapi dalam kaidah umumnya adalah kalau bisa kita dalam bermuamalah berikan yang terbaik, kepada manusia. Baik, kaidah selanjutnya di kaidah yang keempat ini, Pak, kita akan membahas insyaallah taala tentang pensucian jiwa. Ini kaitannya dengan jiwa manusia, yaitu kita beri judul untuk senantiasa jujur pada diri sendiri. Jujur pada diri sendiri. Kaidah yang keempat ini diambil oleh penulis hafizahullah taala, semoga Allah menjaga beliau, dari surah Al-Qiyamah. Di surah Al-Qiyamah itu juz yang ke-29. Di surah Al-Qiyamah mulai dari ayat 14 dan 15. Iya, sebagaimana tadi disampaikan, ini ayat subhanallah luar biasa untuk kita introspeksi diri, dan tidak ada yang mengenal hakikat diri sendiri kecuali orang tersebut. Di surah Al-Qiyamah. Di ayat yang ke-14. Jadi kita bacakan tafsirnya terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, balil insanu ala nafsihi basirah. Dan manusia itu sungguh mengetahui dengan pengetahuan yang jelas ala nafsihi, tentang dirinya sendiri. Walau alqa ma'adzirah, walaupun dia nanti akan memberikan alasan, walaupun dia nanti akan menutupi dari kesalahan-kesalahan yang dia perbuat, sejatinya barometer untuk mengetahui hakikat pada dirinya adalah dirinya sendiri. Jadi pada hari kiamat nanti, Pak, Allah Subhanahu wa taala datangkan orang tersebut. Ya, orang tersebut didatangkan. Pada hari kiamat nanti, maka tidak ada yang bisa untuk membelanya. Bahkan dirinya sendiri tidak bisa membela dirinya sendiri. Balil insanu ala nafsihi basira. Karena yang mengetahui seluk-beluk baik buruknya, aibnya diri pribadi adalah orang tersebut. Walaupun dia nanti akan melemparkan segala macam udzur. Iya. Jadi disampaikan di sini bahwasanya pada hari kiamat nanti
manusia tersebut akan menjadi saksi bagi dirinya sendiri. Menjadi saksi bagi dirinya sendiri. Balil insanu syahidun ala nafsihi haitsu tashhadu alaihi jawarihuhu bimaktasabahu min itsmin. Jadi manusia tersebut akan mempersaksikan dirinya sendiri. Maksudnya adalah jawarih, jadi anggota badannya nanti yang akan berbicara. Tangannya akan berbicara, kulitnya akan berbicara. Ya. Kakinya akan berbicara, mempersaksikan tentang apa yang dia perbuat dari dosa. Tentang yang dia perbuat dari dosanya. Di surah Fussilat Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 21. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Dan mereka orang-orang kafir tersebut, mereka akan berkata kepada kulitnya, lima syahidtum alaina. Kenapa kalian mempersaksikan tentangku? Jadi malah alaina itu artinya apa, Pak? Malah merugikan. Jadi bukan membela, tapi malah apa, Pak? Menuntut. Jadi kulitnya nanti akan menuntut dirinya. Qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Kulit-kulitnya akan berkata, yang membuat kami bisa berbicara adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya segala yang di dunia itu mungkin tidak bisa berbicara, di akhirat bisa berbicara. Wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Allah lah yang ciptakan kalian dan akan kembali kepadanya. Iya. Walau alqa ma'adzirah walau jaa bi'a'darin yujadilu biha an nafsihi. Walaupun dia akan berkelit, walaupun dia akan menyampaikan uzurnya untuk membela dirinya, annahu ma'amila su'an lam tanfa'hu, walaupun dia akan mempersaksikan aku tuh dulu di dunia berbuat seperti ini itu bukan demikian. Ya, aku tidak berbuat demikian. Aku tidak berbuat demikian. Ternyata Nawa tidak dipercaya oleh dirinya sendiri. Ya, ini diantara kaidah Qur'aniyah yang keempat agar supaya kita bisa jujur kepada diri kita sendiri. Karena pada akhirnya nanti walaupun kita akan menutupi beribu-ribu aib yang ada pada diri kita, nyatanya diri kitalah yang akan menuntut kita. Hadhihi qaidatun min qawaidit ta'amuli ma'an nas. Ini adalah kaidah dari kaidah berinteraksi dengan manusia. Dan juga sebagai sarana dan wasilah untuk memperbaiki dan mengobati dari segala keburukan dan penyakitnya. Dan kalau bisa kita memahami kaidah ini, Pak, maka kita akan naik ke derajat orang-orang yang suci, yang senantiasa membersihkan jiwanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang jiwa kita ini, Pak, hawa nafsu kita. Ya, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sungguhnya jiwa dan juga hawa nafsu itu selalu menggiring kepada keburukan. Ya, ketika diri mulai malas, turun tuh, imannya turun, maka dia akan malas untuk menegakkan ibadah kepada Allah. Ya, ketika mendengar azan kok berat sekali untuk berangkat ke masjid. Ya, itu imannya turun. Ataupun keluarga itu juga bisa menjadi penghalang dia untuk meraih kebaikan dan ketaatan.
Dan ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah di surah Asy-Syams, ya, di surah Asy-Syams itu di juz 30, Pak. Di surah Asy-Syams Allah Subhanahu wa taala bersumpah hampir dengan 7 dari makhluknya untuk menegaskan apa? Keberuntungan bagi orang yang mensucikan dirinya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wasyamsi waduhaha. Ini Allah Subhanahu wa taala kalau bersumpah itu boleh bersumpah dengan apapun yang Allah kehendaki. Adapun kita kaum muslimin boleh enggak bersumpah dengan selain Allah, Pak? Tidak boleh. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Ali radhiyallahu anhu, "Man halafa bi ghairillah faqad asyrak." Ya. Barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Ini dosa besar. Termasuk dosa yang besar. Iya. Dan juga perintah Nabi SAW, man yahlif falyahlif billah. Kalau ada orang yang ingin bersumpah, hendaknya dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Atau nama-nama dan sifatnya, atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wasyamsi wa duhaha, demi waktu, demi matahari dan juga waktu duhanya, waktu terangnya. Wal qamari idza talaha, ketika mulai matahari tenggelam kemudian datanglah bulan. Wan nahari idza jallaha, waktu siang ketika sudah mulai nampak terang. Wal laili idza yaghshaha, ketika malam menyelimuti dari siang tersebut. Was samai wa ma banaha, demi langit dan yang menopangnya. Ya, wal ardi wa ma tahaha, wa nafsi wa ma sawaha. Sudah ada 7 ayat di sini, Pak. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha, telah beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya, mensucikan hatinya dan jiwanya dengan amalan-amalan kebaikan dan menghindarkan dari segala amalan-amalan hati yang buruk. Iya. Wa qad khaba man dasaha, dan merugilah orang yang mengotori daripada jiwa dan juga hatinya. Ya, ini adalah dalil-dalil bahwasanya jiwa itu, Pak, asalnya memerintahkan kepada keburukan. Itu ucapan Nabi Yusuf alaihissalam, ya, dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innan nafsala ammaratun bisu illa man rahima rabbi, kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Godaan Nabi Yusuf luar biasa. Di perantauan, jauh dari orang yang terdekatnya. Kalau untuk berbuat dosa, nggak ada yang lihat, nggak ada yang kenal. Ya, digodanya bukan sama pembantu, bukan sama yang lainnya, tapi digoda oleh sinten? Oleh seorang istri dari menteri atau raja saat itu, Zulaikha. Wa ghulliqatil abwab, dan pintu-pintu sudah ditutup. Ya. Maka Nabi Yusuf alaihissalam malah menyampaikan, ya, ma'adzallah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana godaan yang sedemikian rupa berkat dari Allah Subhanahu wa taala menghindarkan nabinya dari perbuatan keji, dari perbuatan yang keji. Baik, makna dari kaidah ini, Pak. Makna dari kaidah ini bahwasanya manusia itu walaupun dia berupaya, berusaha untuk mendebat dari perbuatannya yang jelek, ya, dan juga dia melemparkan segala udzur-udzur dan juga alasan, fahuwa ya'rifu tamaman ma qalahu wa fa'alahu, padahal dirinya pasti yang paling tahu tentang apa yang dia ucapkan atau apa yang dia perbuat. Hatta mungkin istrinya nggak tahu, Pak. Hatta mungkin anak-anaknya tidak tahu. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dirinya sendiri. Ya.
Maka ini menjadi kaidah yang luar biasa, Masya Allah, kalau kita bisa menghadirkan bahwasannya yang mengetahui tentang buruk sebobrok-bobroknya diri kita adalah diri kita sendiri, maka kita akan sibuk mengevaluasi diri dan memperbaikinya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan nanti akan menjadi pelajaran yang sangat indah ketika banyak orang yang memujinya. Komentar gak ada yang negatif. Ya, seluruh komentarnya itu pasti positif terus. Itu kan yang dipengenin tuh, Pak. Review-review yang baik-baik itu kan yang dipengenkan tuh. Ya, ucapan dia selalu dipuji. Oh, Masya Allah, ucapannya Masya Allah. Ya, ceramahnya Masya Allah. Ya, dan yang lainnya. Itu tidak bermanfaat ketika seorang hanya mengetahui tentang baik buruknya adalah dirinya sendiri. Iya. Walaupun dia berupaya dan berusaha untuk menutupi segala aib-aibnya di depan manusia, Masya Allah. Makanya kadangkala kita itu lebih ditekankan untuk memiliki amalan yang tersembunyi. Jangan sampai menjadi orang-orang yang kelihatan istiqomah tapi ketika ada jamaah. Ya. Wa idza khala bi maharimillahi, ya. Maka ketika dia mulai bersembunyi dan tidak ada yang melihatnya kecuali Allah, justru dia adalah orang yang paling bergampangan untuk berbuat dosa. Kata Nabi SAW, ya, man istata'a minkum an yakuna lahu khub'an min amali salihi falyaf'al. Barang siapa yang dia mampu untuk memiliki amalan yang tersembunyi, hendaklah dia kerjakan. Oleh karenanya, Pak, di antara 7 golongan nanti di hari kiamat yang dinaungi oleh Allah, yauma la dhilla illa dhilluh, sementara tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Keringat ada yang sampai mata kaki, saking panasnya. Matahari didekatkan shibron, 1 jengkal. Tidak tahu itu 1 jengkal perjalanan atau 1 jengkal celak yang dipakai untuk bercelak. Ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai ke lututnya, ada yang sampai ke pinggangnya, ada yang sampai ke dadanya. Tapi ada dari golongan umat Nabi Muhammad SAW yang dinaungi oleh Allah, tidak kepanasan dan juga tidak tenggelam dengan keringat. Di antaranya sinten, Mbak? Dia yang bersedekah. Yang bersedekah tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Ya. Tangan kanannya bersedekah dan tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkannya. Ini amalan-amalan yang tersembunyi. Nah, yang sangat disayangkan dan ini telah jauh-jauh disampaikan oleh Nabi SAW, kita sebagai kaum muslimin itu diajari adab untuk menutupi aib saudara kita. Nabi SAW bersabda dalam hadis, ya, di Arba'in Nawawiyah, ya, man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia, Allah akan tutupi aibnya di akhirat nanti. Nah, betapa banyak di zaman ini orang membuka aib-aib saudaranya, bahkan dijadikan menjadi sebuah topik obrolan, bisa berjam-jam. Nah, ketika kita mendengar ada orang yang membicarakan aib-aib orang lain, segera kita harus menolong saudara kita tersebut yang digibahin. Nah, itu kita harusnya menolongnya dengan menyetopnya atau dengan menyebutkan kebaikannya. Iya. Diaplikasi dalam kehidupan kita, Pak. Pengaplikasiannya dalam kehidupan kita dari kaidah ini, balil insanu ala nafsihi basira. Manusia itulah yang mengetahui jati dirinya. Ya, jelek atau baiknya dia yang tahu. Kalau baik mesti dia sebarkan. Kalau baik, ya,
busyra ajlil mu'min. Kadangkala kalau itu adalah pujian yang baik karena setelah beribadah atau karena setelah melakukan kebaikan, boleh jadi mudah-mudahan itu adalah kabar gembira yang disegerakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang jadi masalah ketika disebutkan tentang kekurangannya, aib di sini nggak harus dosa dan maksiat atau yang lainnya yang keburukan, tapi kekurangannya. Mas ngapunten nggih, jenengan niku kadose kok kaya kurang orang apa ya istilahnya, kurang diem sidik ngomong kayak mau. Ya itu adalah komentar, Bu. Nanti ada dua penerapannya. Ada yang komentar tersebut atau masukan tersebut itu adalah memang benar adanya, atau yang kedua masukan tersebut itu kebohongan. Maka yang kebohongan ini ya kita bersabar, tidak perlu pembelaan dan segalanya. Adapun yang memang benar adanya walaupun penyampaiannya kurang baik, tetap kita terima. Tetap kita terima. Kita tidak boleh untuk menolak kebenaran walaupun penyampaiannya mungkin kita tidak suka. Ini diantara nanti penerapannya dalam kaidah. Kita bacakan di sini. Di antara penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari, yang pertama adalah jujur terhadap jiwa kita dalam menyikapi Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, sudah jelas-jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan tentang dosa yang amat besar, yaitu dosa riba di surah Al-Baqarah. Ya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengharamkan riba. Wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu nas sharih jelas dari Al-Qur'an. Nah, jiwa kita sekarang diuji. Balil insanu ala nafsihi basirah. Kita sudah tidak main-main lagi dengan riba, atau ternyata dalam hati kita ternyata masih mengerjakannya. Jujur terhadap jiwa kita dalam menyikapi Al-Quran atau sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan wanita yang bersafar tanpa mahram, hukumnya haram. Iya, misalkan panjenengan badai putri kuliahnya di luar kota, harus bersafar. Mau nggak mau harus beli berapa? 2 tiket lah. Yang satu untuk mahramnya, entah itu adiknya laki-laki atau ayahnya. Ya. Secara duniawi ini rugi mboten? Rugi lah. Kalau satu orang ya ben rono wis tuku tiket siji wis rampung. Tapi subhanallah, apakah balil insanu ala nafsihi basir? Jiwa kita mau nerima enggak ini? Hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir, ya, antusafir illa ma'adhi mahramin, ya, atau la tahillu limra'atin antusafira illa ma'adhi mahram. Tidak halal bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir kecuali kalau dia bersafar harus dengan mahramnya. Ini keterkaitan dengan penerimaan kita terhadap dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Dan juga terkait dengan apa? Haramnya kita untuk berlibur nih bagi liburan ke negeri-negeri kafir. Kalau bukan karena dakwah atau yang lainnya dari kemaslahatan Islam, maka hukumnya haram. Tidak boleh kita menyengaja untuk berlibur ya ke negara-negara kafir. Yaitu di antara pendapat para ulama yang menguatkannya. Syekh Utsaimin menguatkan hal tersebut dan yang lainnya rahimahullahu taala. Haramnya apa, Pak? Pergi ke luar negeri, dan itu merupakan baladul kuffar, ya, negeri kaum orang-orang kafir, ya, tanpa sebab syar'i seperti berdakwah dan yang lain. Apalagi kalau cuma liburan,
maka tidak boleh. Tapi yang kedua adalah jujur terhadap jiwa, memeriksa aib-aib kita sendiri. Aib-aib kita sendiri. Apakah kita selama ini sudah mengenal daripada kekurangan kita? Itu yang lebih penting dibandingkan kita mencari aib orang lain. Ya. Kita tidak boleh untuk mencari-cari dari aib-aib orang lain. Kemudian yang ketiga adalah jujur terhadap diri kita ketika berinteraksi dengan orang lain. Berinteraksi dengan orang lain. Saya bacakan ketika ta'amul bainan nas, ketika berinteraksi dengan manusia, anna minan nasi min syukhfihi yadan billah bitadabu'i akhta'in nas. Ada sebagian manusia itu kerjaannya wal iyadu billah itu hanya mengungkit-ungkit dan mencari-cari kesalahan manusia dan aib-aibnya. Ma'a ghaflati min uyubi nafsihi, sedangkan terhadap kekurangan dirinya dia acuh. Kama qala Qatadah rahimahullahu taala fi tafsiri li hadhil ayat. Imam Qatadah rahimahullahu taala ketika menafsirkan balil insanu ala nafsihi basirah, manusia itulah yang mengetahui dirinya sendiri. Idza syi'ta wallahi ra'aitahu basiran bi uyubin nasi wa dunubihim. Yang disayangkan kita detail tahu dosa-dosa dan kesalahan saudara kita yang lain. Ya, ghafilan an dunubihi, sementara dia malah lupa dengan dosa-dosa pribadinya. Ya, makanya di antara wasiat Nabi SAW adalah ya, waliyasauka baituka, agar rumahmu itu lapang untukmu, untuk beribadah, untuk beristighfar kepada Allah. Ya, bukan untuk mengundang dari tetangga-tetangga akhirnya menjadi majelis ghibah, ngomongin tetangganya. Itu tidak boleh. Kemudian di antara yang disebutkan para ulama, sebagaimana dinukilkan oleh Bakar ibn Abdullah al-Muzani, beliau menyampaikan rahimahullah taala, idza ra'aitumur rajula mukilan bi uyubin nas. Kalau kamu melihat ada seorang lelaki kerjaannya hanya mengumbar aib-aib manusia, nasiyan li aibihi, dia lupa terhadap kekurangan dan dosanya, fa'lamu annahu qad mukira bihi, ketahuilah dia telah tertipu. Oleh karena di antara ucapan para ulama yang indah, ya, khairun nasi man arafa qadra nafsihi, sebaik-baik manusia itu yang tahu kadar dirinya, Pak. Maka subhanallah di zaman ini banyak sekali ya dari kaum muslimin, ya, sebagian penuntut ilmu justru juga malah malah mereka ini membuat jidal atau perdebatan yang tidak ada ujungnya. Ya, padahal seharusnya kita ini, Pak, sibuk untuk menuntut ilmu, mencari ilmu kemudian diamalkan. Ya, mencari ilmu kemudian diamalkan. Tidak sibuk dengan aib-aib manusia. Wa yaqulu Syafi'i, sinten Syafi'i, Pak? Imam Syafi'i rahimahullah taala. Balaghani anna Abdul Malik, telah sampai kepadaku bahwasanya Abdul Malik bin Marwan qala lil Hajjaj ibn Yusuf Ats-Tsaqafi, berkata kepada Hajjaj bin Yusuf, seorang qadhi, seorang hakim yang sangat bengis, Pak. Para ulama itu pada dibunuh, Pak. Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi terkenal. Ma min ahadin illa wa huwa arifun bi uyubi nafsihi. Beliau menyampaikan kepada Hajjaj bin Yusuf, tidak ada seorang pun kecuali dia paling mengenal dengan aib dirinya sendiri. Fa'ib nafsaka wala tanjabi minha syai'an.
Ya, maka coba kamu hitung pada dirimu itu aib-aibmu. Ya. Sebagian salaf menyampaikan anfa'us sidqi an tuqirra lillahi bi uyubi nafsika. Di antara kejujuran, nah ini tema kita tadi, Pak. Di antara kejujuran yang paling bermanfaat nih, Pak, kita ngaku dumateng Allah Subhanahu wa taala bi uyubi nafsika, dengan aib-aib kita. Iya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa akharuna tarafu bidunubihim khalatu amalan salihan wa akharu sayyi'ah. Ya, Allah berfirman sebagian mereka i'tarafu bidunubihim. Mereka mengenal atau mengakui dosa-dosa mereka. Kalau dalam syukur niku ada 3 rukun ya, Pak. I'tirafu biha batinan. Kalau bersyukur kepada Allah itu harus dalam hatinya mengenal bahwasanya Allah yang beri nikmat. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Yang kedua dengan lisan, yaitu mengucapkan alhamdulillah. Wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Kemudian yang ketiga adalah untuk diberikan dalam jalan Allah dan juga ibadah. Nah, taubat nggih ngoten, Pak? 3, Pak. Yang pertama i'tirafu bidunubihim. Dia harus ngaku dulu, Pak, kalau dia berbuat dosa. Yang mboten ngaku yang berbuat dosa ini tidak pernah dia akan bertobat. Yang kedua dengan lisannya, berarti dengan apa, Pak? Istighfar dan taubat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan segala nikmat yang Allah berikan untuk dia bertobat kepada Allah. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuha. Jadi tadi, Pak, ini ucapan yang indah, Masya Allah. Kejujuran yang paling bermanfaat adalah kalau kita mengaku kepada Allah tentang aib-aib kita. Ya Allah, hari ini aku telah berdusta berapa kali. Ya Allah, hari ini aku telah memandang hal-hal yang tidak dihalalkan. Ya Allah, ya Allah, hari ini aku telah berjalan menuju tempat yang tidak Engkau ridhoi dan yang lainnya. Oleh karenanya Nabi SAW kalau beristighfar setiap hari pinten, Pak? Berapa kali, Pak? 70 sampai 100 kali. Itu Kanjeng Nabi SAW. Apalagi kita. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, manfaat atau faedah dari kaidah kehidupan ini, yang pertama adalah tidak terperdaya dengan banyaknya yang memuji. Toh yang mengenal diri kita adalah diri kita sendiri. Berapa banyak pun pujian yang terlontar kepada kita, oh, Masya Allah, kamu sekarang bisa ngimamin, Masya Allah, suaranya bagus. Sesuai tambah semangat, Pak. Cuma ya itu tadi, niatannya jadi berbeda. Antara apa, Pak? Antara termotivasi dan juga melayang karena dipuji itu beda tipis. Bahkan disebutkan bahwasannya kalau ada yang memujimu, maka lemparlah dengan tanah atau pasir. Kenapa bahaya, Pak, pujian ini? Pujian ini bahaya. Kalau diterima oleh orang yang tidak mengetahui aib-aib dirinya sendiri, ternyata aibku lebih banyak, dia akan tertipu dengan pujian tersebut. Ya. Tapi kalau Abu Bakar As-Siddiq ketika dipuji apa, Pak? Ya. Allahumma ja'alni khairan mimma yadunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka persangkakan. Ya. Waghfirli ma la ya'lamun. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Kalau seandainya yang mereka duga tentangku, Masya Allah, antum saya sergap sholat malam ya. Padahal baru seminggu paling 1, 2, 3 kali. Tapi sudah dipuji-puji demikian. Waghfir li, ya Allah, ampuni aku dari persangkaan mereka yang aku sendiri enggak lakukan. Iya, waj'alni khairan mimma yadunnun. Dan jadikan aku ya Allah lebih baik daripada apa yang mereka persangkakan. Iya, itu orang-orang yang hebat. Biasanya dipuji tidak munting.
Iya. Pernah suatu ketika, ya, ini nasihat yang indah juga dari Muhammad bin Wasi rahimahullah taala, beliau menyampaikan, "Lau kana lid-dunubi rihan atau rihun ma jalasa ilayya ahadun." Kalau seandainya dosa itu memiliki bau, Pak, tidak ada yang mau untuk duduk di sebelah saya. Ini menandakan bagi kita bahwasannya apa, Pak? Agar supaya kita tidak ujub dan menghilangkan daripada sikap bangga diri. Yang kedua, di antara faedah dari balil insanu ala nafsihi basirah, jujur terhadap diri sendiri, ini adalah tidak mudah marah. Tidak mudah marah. Iya. Bagaimana penerapannya kok tidak mudah marah? Karena barangkali ada orang-orang yang komentar kepada kita dengan komentar yang benar. Mas, kamu itu kok orangnya kok galak men. Ya. Kita kalau dikomentarin seperti itu marah atau tidak, Bang? Kadang-kala marah, apalagi kalau komentarnya di depan jamaah atau di publik, di depan umum, pasti kita akan marah sih. Astagfirullah. Dia malah menghinakan saya dan seterusnya. Tapi orang yang tadi mengedepankan balil insanu ala nafsi basirah, dia jujur ternyata, oh iya, selama ini ternyata saya suka marah-marah, tidak sabaran dan seterusnya. Ya. Karena apa? Dalam hadis Nabi SAW sebutkan, al-mu'minu mir'atul akhihil mu'min. Al-mu'minu mir'atul mu'min. Seorang muslim niku jadi cerminan dari saudara yang lainnya. Nah, maksud dari hadis ini adalah dinasihati itu tadi. Karena kalau orang yang jujur dia menasihati kita, oh berarti dia melihat dari cermin kita. Ya, jadi kita bercermin itu karena nasihat-nasihat dari saudara-saudara kita tadi. Oh iya. Kenapa? Kalau kita sendiri mungkin banyak tidak tahu aib-aib kita dan kekurangan kita. Iya. Adapun kalau kebohongan maka kita bersabar. Kita dituduh demikian dan demikian, maka kalau itu tidak ada pada kita, maka kita tidak perlu untuk klarifikasi dan yang lain. Yang ketiga, lebih banyak melihat aib diri sendiri. Lebih banyak melihat aib diri sendiri. Maka dia nanti akan sibuk beribadah kepada Allah dibandingkan dia meladeni setiap ucapan manusia. Pak, kalau kita menjadi orang yang terkenal itu, Pak, itu ada ujian popularitas, ini ujian buatan, Pak. Ujian besar, Pak. Bagaimana seorang yang tiba-tiba pengikutnya udah 1 juta gitu. Kira-kira harinya itu tungtang tungting apa sibuk baca Quran. Popularitas, Pak, itu, Pak. Setiap gaya status semenit mesti ditili. Sing like piro, sing komen sopo. Ujian, Pak. Maka kalau dia jujur kepada dirinya, aib dia lebih banyak. Jadi nanti kalau kita posting apapun, ada yang membenci dan seterusnya, kita tidak terlalu mengambilnya dalam hati kita. Yang keempat adalah lebih banyak memberi udzur kepada orang lain. Lebih banyak memberi udzur kepada orang lain. Ada kesalahan dari orang lain, oh ternyata aibku lebih banyak, atau mungkin kebaikan dia lebih banyak. Dan yang kelima, yang terakhir tadi, Pak, belajar untuk selalu mengakui kesalahan-kesalahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sebagian salaf menyampaikan bahwasannya ketika aku berbuat dosa, fara'aitu athara dzunubi fi imraati wa rahilati. Ketika aku berbuat dosa, itu berpengaruh, Pak, kepada istri dan juga tungganganku. Itu berarti orang-orang kalau dia itu jatuh kepada musibah itu langsung dikembalikan ke sinten, ke dirinya sendiri. Itu sapa iki mulai? Ya Allah, saya berbuat maksiat apa hari ini ya Allah? Kenapa ujiannya seperti ini? Jadi bukan malah menyalahkan orang lain. Belajar untuk selalu mengakui kesalahan-kesalahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah modal yang sangat berharga Bapak Ibu sekalian untuk kita menyambut Ramadan ya. Jadi kesalahan-kesalahan apa, kekurangan apa yang ada pada diri kita, dan nanti tidak sibuk untuk berucap ucapan yang tidak penting. Kata Nabi SAW,
Ya, man lam yada qaula zur wal amala bihi wal jahla falaisa lillahi haja an yada ta'amahu wa syarabahu. Kalau tiang niku, tiang muslim ingkang siam niku dereng saged nilaraken apa? Qaula zur, ucapan sia-sia. Wal amala bihi, malah sering malah jadikan kebiasaannya. Wal jahla, berbuat hal-hal yang bodoh, ngeprank lah, ya, atau komedi terus lah. Ketika berpuasa, maka Allah tidak butuh dia berpuasa. Maka ini menjadi bekal insyaallah taala yang baik untuk kita menuju Ramadan, dan juga kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dimudahkan oleh Allah untuk bisa beribadah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ya, wabillahi sekedip Bapak Ibu sekalian yang bisa disampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mungkin ada pertanyaan, Pak, silahkan. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sekian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.